Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini dan kemudian tindakan apa yang akan kita ambil besok ketika market open ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area atau ke harga lebih tinggi selanjutnya dibandingkan harga saat ini, atau ternyata kita malah sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham-saham ini, apakah kita masih sudah bisa mulai entry, ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham WMUU. Nah, untuk saham WMU ini sendiri ternyata saat ini pun bisa dibilang masih tetap bergerak stabil di area support struktur ini atau berada di area di harga 132 ini ya, dimana itu adalah area support sebelumnya di awal tahun 2022 ya, kemarin ketika dia menyentuh area sini, menyentuh harga 132 dan kemudian dia naik lanjut sampai ke harga 169 dan saat ini dia bisa dibilang sudah sempat menyentuh kemarin ternyata di tanggal 14 Juli 2022 dan kemudian dia menguat lagi sampai sekarang harga terakhir adalah di harga 137-an. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham WMU ini bisa dibilang kalau kondisinya sekarang masih loss atau masih belum profit, kita masih ada harapan ya, dimana dia belum berhasil ngejebol area supportnya ini. Selagi dia belum menembus harga 130 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua 130 ditembus, kita bisa keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut turun lebih dalam lagi ya. Dimana saham ini sendiri kalau dari trennya, saham ini sedang downtrend, dimana MA50 berada di bawah MA200. Dan kemudian kalau seumpama di sini di harga 130 ditembus juga, berarti dia akan membentuk lower low yang baru di sini ya. Oke, di sini struktur downtrendnya ya, dimana supportnya semakin lama semakin rendah atau terbentuk lower low. Sini lower low, lower low, lower low, dan kemudian kalau seumpama 130 ditembus, berarti dia akan membentuk lower low selanjutnya. Berarti tandanya tren downtrendnya akan semakin kuat ya. Oke, jadi untuk target selanjutnya masih sama ya saham WMU ini, dimana di sini di area resisten trendline downtrendnya jadi ada di harga 100, sekitar harga 140-an ya. Oke, coba kalau untuk kalian yang masih belum punya saham WMU ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk misal di harga closingnya di harga 137 dan batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah area sini atau di harga 129 dengan presentasi 5,84%. Dan target terdekat kita di area resisten trendline downtrend ini ya di harga 147, atau nanti kan ini kan lama-kelamaan dia semakin lama semakin turun ya, jadi resistennya bisa aja nanti lama-kelamaan atau dia akan di harga 140-an atau di harga 143 misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk yang saham seperti ini, saya sarankan ya kalau sudah cuan langsung bungkus aja ya. Jadi dimana kalau saham sudah sedang di fase downtrendnya, ada kemungkinan atau kecenderungan dia akan menembus area-area supportnya itu sangat kuat. Tapi kalau mau seumpama masih ada pilihan lain saham yang sedang bergerak uptrend, mending pilih aja saham yang sedang bergerak uptrend atau daripada kita beli saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau beli saham itu yang penting uptrend. Tapi kalau terpaksanya beli saham yang downtrend seperti ini, ya udah main cepat aja. Tapi kalau nanti seumpama dia sudah terbentuk pola reversal atau dia sudah berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, itu baru mulai menarik. Tapi untuk saat ini sendiri, selagi dia masih berada di bawah resisten trend downtrendnya, berarti masih kurang baik ya. Jadi sama seperti yang masih punya, jadi juga nanti kita bisa perhatikan ya kalau semua nanti dia naik dan kemudian di sini dia tidak berhasil menembus area resisten trend downtrendnya ini, kalau sudah cuan langsung kita jual aja atau kita amankan aja profit yang udah kita dapat. Tapi kalau kita masih posisinya walaupun dia sudah di area sini Nah, dan seumpama dia di area sini dan kemudian kita posisinya masih loss, ya kita harapan terakhir ya di sini ya di harga 130 ini, selagi belum ditembus masih aman. Dan kalau seumpama yang masih punya ya, nanti kalau semua dia breakout dari resisten trend downtrend ini, hold aja terus, berarti di situ dia akan sudah mengakhiri fase downtrendnya dan akan memulai fase reversalnya atau memulai fase uptrendnya dari saham WMU ini. Oke, selanjutnya ada saham Antam. Nah, Antam hari ini bisa dibilang menguat 2,42%, tapi jangan senang dulu ya. Dimana kalau di sini kita lihat di sini kita masih tidak boleh lupa dengan pola dead cross-nya di sini di MA50-nya ketika memotong MA200-nya, memotong ke bawah MA200-nya.
Dan kemudian di sini kalau kita lihat ternyata dia sudah membentuk lower low ya, dimana dia sudah bisa dibilang di sini adalah di sini sebelumnya atau harusnya ini adalah lower low juga ya. Di sini harusnya lower low. Sebelumnya di sini juga lower juga. Di sini. Di sini support awalnya. Di sini support awalnya dan kemudian di sini terbentuk lower low dan kemudian di sini ternyata harga 1705 ditembus dan kemudian dia membentuk lower low di sini. Nah, di sini juga bisa dibilang dia menguat kembali naik. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah dia akan kembali nge-breakout area support strukturnya ini yang sebelumnya emang area support ya, dan kemudian ketika support di breakdown maka support akan berfungsi menjadi area resistennya. Akan tetapi kalau nanti sumpah di breakout lagi, berarti ini tidak akan menjadi area support selanjutnya, tapi kembali menjadi tidak akan menjadi area resistance selanjutnya, tapi akan tetap menjadi area supportnya. Tapi kalau di sini dia cuma retest atau bisa dibilang pergerakan seperti ini di sini dan kemudian dia mental lagi seperti ini, berarti ini adalah akan berubah fungsi menjadi area resisten. Berarti saat ini dia hanya retest aja. Coba kita cari dulu retest resisten itu. Mungkin kalau yang sudah sering menonton video saya, sudah sering saya lihatkan untuk gambar ini ya. Jadi dimana ketika support di breakdown maka dia akan kembali naik lagi untuk meretest, untuk menjadikan area support yang ditembusnya dijadikan menjadi area resistance selanjutnya ya. Nah, seperti ini ya, ketika support di breakdown dan kemudian dia akan lanjut naik lagi dan kemudian dia akan mental. Jadi support sebelumnya dijadikan menjadi area resistance berikutnya ya. Jadi seperti itu ya. Apakah Antam ini akan berhasil nge-breakout? Apakah dia hanya untuk retest aja untuk jadikan area resistance selanjutnya di sini? Jadi untuk kalian yang masih punya saham Antam ini, kita buat sama ya. Kita akan buat batasan akhir aja, batasan toleransi aja di sini di pantulan ini. Di harga 1540, dimana ini adalah lower low-nya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Antam ini, kita buat aja batasan toleransi di harga 1540. Kalau dia belum ditembus, kita masih aman untuk hold. Tapi kalau seumpama ini 1540 ditembus juga, berarti struktur downtrend-nya akan semakin kuat ya, dimana dia akan membentuk lower low selanjutnya ya. Jadi ya bisa diikuti bisa enggak, tapi kalau saran saya mending keluar aja ketika dia ngejebol harga 1540. Tapi kalau ternyata dia naik dan kemudian berhasil nge-breakout area atau nge-breakout harga 1755, hold aja terus ya. Ada kemungkinan dia akan kembali naik, membentuk struktur uptrend kembali ya dari saham Antam ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk reward-nya. Sini, dan sebenarnya target terdekatnya itu terlalu dekat ya di sini, cuman 3%-an aja ya. Nah, jadi untuk saran saya sendiri, kalau mau masuk mending masuk ketika nanti dia berhasil breakout atau harga sudah berada di atas harga 1755-nya. Kalau kita masuk sekarang di mana resisten kita itu cuma 3,24%, dan kalau seumpama dia turun ngejebol harga 1540, kita harus siap kehilangan sekitar 10% dari saham Antam ini, atau harus siap kehilangan 10% dari dana yang kita alokasikan di saham Antam ini. Jadi ada baiknya kita masuk aja kalau emang mau masuk ketika dia berhasil breakout dari area resisten ini atau berada di atas harga 1755. Anggap aja kita masuk di harga 1760 dan batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah area sini di harga 1690 dan target resisten terdekat kita di sini di harga 1950 dengan presentasi 10%-an ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saran saya untuk lebih baiknya kita tunggu dia berhasil breakout aja baru kita mulai entry. Tapi untuk saat ini sendiri dia sudah sangat mendekati area resistennya. Selanjutnya ada saham WIRG. Nah, kalau kita lihat dari WIRG ini sendiri, kalau kita lihat di sini dari trendline downtrend-nya ini, sebenarnya dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend ini. Akan tetapi dia tidak berhasil bisa dibilang
tidak berhasil membentuk struktur uptrend ya, walaupun dia sudah breakout dari resistance trend downtrendnya, tapi dia tidak berhasil membentuk struktur uptrend. Struktur uptrend itu apa? Struktur uptrend itu adalah terbentuknya support yang semakin lama semakin meninggi dan resisten yang semakin lama semakin meninggi juga, atau bisa dibilang resistennya terbentuk higher high, higher high, higher high, dan supportnya terbentuk lower high, lower high, lower high. Tapi kalau di sini kita lihat ternyata dia terbentuknya ketika dia breakout dari resistance trend downtrend ini, ternyata yang terbentuk strukturnya masih higher low ya di sini ya. Di sini higher low atau resisten yang masih merendah. Di sini higher low. Dan di sini juga terbentuk higher low lagi ya. Oke, di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham WIRG ini dan sekarang masih istilahnya masih hold, kita masih, atau kalau saya pribadi saya akan pertimbangkan di area ini ya, dimana area ini bisa dibilang adalah area supportnya. Sini adalah area supportnya. Dimana batas bawahnya adalah di harga 505. Jadi kalau semua nanti 505 ini ditembus, kita bisa keluar dulu aja dari saham WIRG ini. Dikhawatirkan dia akan turun lebih dalam lagi ya, walaupun di sini bisa dibilang dia sudah breakout dari resistance trend downtrendnya, tapi ternyata enggak ngaruh ya, karena dia belum berhasil membentuk struktur uptrendnya. Atau ini saya hapus aja ya, udah enggak, karena enggak guna, udah lewat. Kita akan perbaharui lagi struktur atau bentuk resisten trend downtrendnya. Coba kita buat seperti ini. Oke, ternyata sama, udah di breakout juga ya. Oke, jadi nggak usah aja kita buat dulu. Jadi kita berpaku pada support strukturnya aja. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dimana ini adalah area resistennya. Di sini adalah sempat menjadi area support sebelumnya. Jadi ketika support di breakdown, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya. Di sini ya, di sini cukup patuh dijadikan menjadi area resistennya. Oke, dan kemudian saat ini berarti dia sudah berada di area resistennya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham WIRG ini dan sekarang kondisinya sudah profit, atau yang kemarin ambil di harga 520-an, kita bisa perhatikan di harga 590-an ini ya. Kalau dia berhasil ditembus, kita bisa hold terus. Tapi kalau nanti dia mental dari harga 590, di mana 590 ini adalah area resisten, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat terlebih dahulu ya, daripada dia kembali ke area support di mana kita beli ya, di harga 520-an atau ke harga 510-an ini ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya saham WIRG ini, kalau emang mau masuk, silahkan masuk ketika dia kembali ke area supportnya ini di harga 500-an. Coba kita anggap aja, kita simulasikan kita masuk di harga 515, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini di harga 500, dan target kita di area resisten yang sama ya, misal di harga 590-an dengan presentasi 14,56% target kita, dan cut loss kita 2,91% kalau kita ambil dia area support ini. Kalau seumpama dia nggak turun, kita bisa ambil buy on breakout ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 590-an ini. Kita ambil di harga 595 misalnya. Batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 575 dengan presentasi 3,36%, dan target kita terdekat adalah di MA50 nya di sini ya, di harga 680 dengan presentasi 14,29%. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham WIRG. Kalau yang mau masuk, silahkan masuk di area supportnya, tunggu di area supportnya, atau kalau sumpah nggak kembali ke supportnya, kita tunggu dia berhasil breakout aja sekalian ya. Selanjutnya ada saham TAPG. Nah, TAPG ini kalau dari strukturnya ternyata dia masih tertahan di resisten trend downtrendnya ya, dan kebetulan di sini juga dia masih tertahan di area atau masih tertahan di MA50-nya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham WIRG ini masih aman untuk terus kita hold. Tapi kalau seumpama di sini kalau yang kondisinya sudah profit, silahkan nanti lihat apa yang terjadi di candle selanjutnya. Apakah dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya ini, ataukah dia mental. Kalau mental, kita bisa amankan dulu profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke harga-harga di mana kita beli ya, misal ke harga 580-an, dimana kalau dari pola sebelumnya di sini adalah resisten awalnya, dan kemudian ketika dia menyentuh area resisten trend downtrend ini dan kemudian dia lanjut turun lagi. Di sini juga dia sudah menyentuh atau closingnya tepat di bawah resisten trend downtrendnya dan kemudian tepat di bawah MA50-nya. Jadi ada dua kemungkinan besok. Ada kemungkinan pertama adalah dia berhasil breakout, kemungkinan keduanya dia akan reject dan akan kembali lagi ke harga 580-an ini ya.
Nah, jadi untuk kalian yang masih punya dan sudah profit, silahkan perhatikan di area sini. Kalau dia mental, kita bisa amankan profit kita dulu atau kita bungkus dulu profit kita. Tapi kalau seumpama dia breakout, kita hold aja terus, di mana dia ada kemungkinan akan terbentuk pola reversalnya dan akan sampai atau akan kembali naik ke harga-harga 900-an ya. Dan untuk yang kalian yang posisinya belum profit, kita masih ada harapan di area support strukturnya ini ya, di sini. Dimana ini adalah support, bisa dibilang support yang cukup kuat ya, dimana di sini di tahun 21 September 2021 dia menyentuh area sini dan naik lagi, dan kemudian di bulan Desembernya menyentuh lagi dan naik lagi di Januari 2022, dan kemudian dia naik lagi ya. Nah, di sini. Jadi selagi dia belum menembus harga 555 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama dia tembus dari harga 555, mending saran saya keluar dulu aja ya. Oke, dan kemudian kita lihat kemana dia akan menuju ya. Oke, dan kemudian untuk kalian yang masih belum punya saham TAPG ini, mungkin untuk saat ini sabar aja dulu, kita lihat aja dulu pergerakannya akan kemana ya, dimana saat ini bisa dibilang dia sudah benar-benar mendekati area resistennya. Apakah dia berhasil breakout ataukah dia akan reject lagi ke area supportnya. Kalau dia sudah berhasil breakout, baru kita akan mencari titik entry yang tepat untuk masuk ke saham TAPG ini. Oke, selanjutnya ada saham MLPL. Nah, MLPL ini ternyata dia bisa dibilang sudah tidak membentuk lower low yang selanjutnya, dimana di sini dia berhasil breakout ternyata dari area resisten trend downturn-nya di sini ya. Si resisten awalnya, resisten pertama, resisten kedua, resisten ketiga, resisten keempat, dan kemudian di sini resistennya di breakout ya. Resisten di breakout di sini, dan kemudian di sini ternyata dia masih tertahan di MA50-nya ya. Nah, di sini, dan kemudian kalau kita tarik garis seperti ini adalah struktur uptrend-nya ya. Jadi ada kemungkinan nanti pergerakannya seperti ini. Kalau dia nanti mental dari MA50-nya, ada kemungkinan akan seperti ini. Dan kemudian dia apakah dia akan breakout, apakah dia akan kembali turun lagi ya. Saya buat warna hijau aja di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham MLPL ini, saat ini sangat-sangat aman untuk kita hold ya, masih aman, dimana dia belum menembus harga 134 ya, dimana harga 134 itu adalah lower low sebelumnya. Jadi bisa dibilang udah mulai ada pelemahan dari pola downtrendnya dari saham MLPL ini ya. Nah, tinggal PR-nya apakah dia berhasil breakout dari MA50-nya ini atau enggak. Kalau seumpama dia nanti ternyata reject dan kemudian dia menembus lagi support strukturnya ini, ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke harga 134 ini. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya dan kemudian sudah profit, sekarang kita perhatikan aja di sini di MA50-nya dan di resisten support trend uptrend ini, apakah nanti dia akan ditembus atau enggak. Tapi kalau semua dia masih pergerakannya masih solid seperti ini, seperti garis yang saya buat ini, berarti masih ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke harga-harga berikutnya, atau ini adalah pola reversalnya dari saham MLPL ini ya. Oke, seperti ini ya. Dan kemudian di sini saya hapus dulu. Nah, jadi tapi nanti kalau seumpama dia kembali ternyata ngejebol area support, ngejebol support trendline uptrend ini, dan kemudian dia ngejebol lagi harga 134 ini, berarti dia akan membentuk lower low yang baru di sini. Berarti ada kemungkinan dia pola uptrendnya tidak jadi, atau bisa bilang akan melanjutkan fase downtrendnya. Jadi kita bisa keluar dulu aja kalau nanti akhirnya dia ngejebol harga 134 ini ya, untuk yang belum profit posisinya. Tapi kalau yang sudah profit, kita bisa amankan profit kita di area-area resisten terdekatnya. Di sini resisten terdekatnya ada di MA50, dan resisten selanjutnya ada di harga 180 dan di harga 195 ya untuk resisten selanjutnya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham MLPL ini, coba apakah kita sudah bisa mulai entry saham ini atau belum. Coba batasan cut loss kita buat aja satu tick di sini, dan resisten kita buat aja di sini terdekatnya. Oke, ternyata kurang bagus ya untuk posisinya kalau kita masuk di saham MLPL ini ya, dimana batasan cut loss kita udah lebih dari 10% atau bahkan sudah lebih dari 20%-an ya. Jadi bisa dibilang risknya sudah terlalu besar. Jadi kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia benar-benar valid terbentuk pola uptrendnya ketika dia sudah berada di atas atau sudah menembus harga 195 ini ya, dimana 195 ini adalah area resisten sebelumnya ketika resisten di breakout,
dan kemudian di sini menjadi area support sebelumnya di awal Januari di 25 Januari 2022 dan kemudian menyentuh lagi di sini di bulan Maret dan kemudian di sini akhirnya di breakdown ya. Oke, jadi kita tunggu aja, kalau emang masuk kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 195 ini, baru kita mulai entry dari saham MLPL ini ya. Selanjutnya ada saham ACES. Nah, saham ACES ini kalau dari tren jangka panjang ya bisa kita lihat cukup jelas ya, dimana di sini adalah fase downtrendnya. Dari trendline-nya juga terbentuk resisten trendline downtrend-nya, dan kemudian dari MA-nya juga terbentuk jelas di sini adalah downtrend, di mana MA 50 berada di bawah MA 200 dan candle-candle masih tetap konsisten tetap berada di bawah MA 50-nya. Dan kemudian kalau kita lihat hari ini dia minus 1,99% lagi. Dan kemudian di sini masih terbentuk pola double top ya, tapi double topnya ini belum valid ya, karena supportnya ini belum ditembus. Kalau supportnya ditembus, baru di sini adalah pola yang valid dari pola double topnya ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham ACES ini, kita masih aman selagi dia masih berada di harga, atau selagi dia belum menembus harga 720-nya, masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua 720-nya ditembus juga, saran saya mending keluar dulu aja. Ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 570-an ini ya, dimana 570-an ini adalah area-area support sebelumnya di sini di tahun 2013, di sini 2013 juga, dan kemudian di sini menjadi support lagi di tahun 2015-annya. Oke, jadi seperti itu. Jadi jaraknya kalau dari sini, jaraknya itu dari sini ke sini itu ada sekitar 20%-an, atau kalau ditembus juga berarti minus kita akan bertambah sekitar 30%-an ya. Jadi saran saya kalau bisa boleh diikuti boleh enggak ya, di sini cuma saran ya, semuanya ada di tangan kalian masing-masing. Jadi kalau nanti seumpama dia menembus harga 720, kita bisa keluar dulu aja, karena ada kemungkinan ada penguatan dari tren downtrendnya saham ACES ini. Dan kemudian di sini juga kalau ditembus harga 720 berarti di sini fix terbentuk pola double top ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita masih bisa atau sudah bisa entry atau belum? Kalau mau entry-nya ya sepertinya sih bisa ya, dimana coba kalau kita lihat dari risk reward-nya sendiri, bisa dibilang risk reward-nya masih cukup bagus ya di sini. Dimana kalau kita masuk di harga closing-nya hari ini di harga 740, batasan cut loss kita di harga 715 dengan presentasi 3,38% dan target terdekat kita adalah di harga 805 dengan presentasi 8,78%. Jadi menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan target take profit terdekat kita juga sudah lebih dari 5% ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau beli saham mending yang uptrend aja, dimana saat ini kondisi IHSG sendiri juga bisa dibilang masih belum stabil ya, atau bisa dibilang masih di fase downtrendnya. Oke, jadi kalau emang mau beli saham mending cari saham yang uptrend aja. Tapi kalau emang yang uptrend nggak nemu, ya udah masuk aja di saham-saham downtrend seperti ini. Tapi kalau sudah cuan langsung bungkus aja ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ACES ini. Silahkan kalau yang masuk, dimana batasan cut loss kita juga bisa bilang masih cukup tipis ya, atau masih kecil. Oke, berarti sudah selesai ya. Jadi 6 saham sudah kita analisis bersama, sudah kita lihat bagaimana technical analisisnya dan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita simpulkan dari 6 saham ini. Jadi semua ada di tangan kalian masing-masing ya. Di sini saya hanya membantu secara technical analisisnya. Silahkan ditambahin dengan technical yang lain untuk memperkuat technical analisis ini ya. Oke, jadi sekian aja dari video ini. Kalau masih ada yang perlu kita diskusikan, silahkan komen di bawah. Kalau ada ingin bertanya saham-saham tertentu, silahkan komen juga di bawah, nanti saya akan respon ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.